Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik. Karena penasaran dan juga mendapatkan beberapa referensi dari beberapa komunitas hidroponik, akhirnya saya untuk mencoba membuktikan sendiri ya, atau bereksperimen sendiri terkait dengan pemilihan bibit atau benih selada. Jadi membandingkan mana yang lebih ekonomis untuk skala produksi. Oke, silakan disimak, semoga bermanfaat. Sahabat hidroponik, di beberapa referensi dan juga di komunitas dan juga di channel YouTube yang lain sebenarnya sudah menjelaskan terkait dengan perbedaan dua bibit atau benih selada ini ya. Tapi ini saya coba sendiri sekalian membuktikan dan juga menambah referensi sahabat hidroponik yang lain apabila ingin menanam selada di skala produksi, itu kira-kira yang lebih ekonomis itu yang mana ya. Nah, yang saya bandingkan di sini adalah dua jenis selada yang identik ya, baik itu harga maupun kualitasnya ya. Nah, saya mencoba untuk membandingkan. Yang pertama itu adalah dari si Pak Bejo ya, Anisel. Si Pak Bejo ini yaitu selada Anisel Batavia ya, Batavia. Nah, kemudian yang kedua saya coba bandingkan dengan selada Batavia juga, yaitu Bohemia dari Indoseed ya. Nah, itu pertumbuhannya seperti apa? Nah, setelah saya tanam di media yang sama, di instalasi yang sama, kemudian di air nutrisinya juga sama, usianya sama. Nah, inilah hasilnya. Yang pertama kita lihat, ini ada dua baris ya, ini dan ini. Nah, ini adalah Bohemia, yang ini adalah Anisel. Nah, perbedaannya di mana? Dengan usia yang sama, dengan perilaku dan perlakuan yang sama, itu adalah hasilnya adalah seperti ini. Bohemia dulu saya tunjukkan. Untuk pertumbuhannya terkait dengan besarnya daun ya, bentuk fisiknya itu kelihatannya lebih cepat besar daripada yang Anisel yang ini ya. Untuk daunnya lebih besar yang Bohemia, cuman karakternya memang berbeda ya. Kalau yang Bohemia itu warnanya itu adalah hijau muda atau hijau cerah, kemudian untuk daunnya itu tipis ya, daunnya tipis. Kalau yang Anisel ya, itu daunnya lebih gelap, hijau lebih tua, kemudian lebih tebal ya, lebih tebal. Nah, kalau kita lihat di sini jumlahnya memang ada perbedaan ya. Kalau yang Bohemia itu jumlah daunnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat rata-rata ya dengan yang lain itu ada 5. Dan ini daunnya lebar. Nah, kalau yang Anisel itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Cuman di sini tebel tapi agak kecil ya, agak kecil daunnya. Kemudian modelnya kalau yang Bohemia itu lebih melebar gitu ya. Kemudian kalau yang Anisel itu lebih meruncing dengan kekeritingan itu lebih besar. Kekeritingannya lebih besar daripada yang Bohemia ini.
Nah, kemudian kita lihat lagi untuk akarnya. Karakter akarnya ini agak memanjang ya, memanjang, artinya tidak begitu keriting seperti yang di jangsen ya. Kalau jangsen itu besar, akarnya besar-besar dan menggumpal, berkeriting gitu ya. Kalau ini agak panjang, agak lurus. Nah, sama dengan yang ada di ini anisel, itu juga sama karakternya, akarnya sama ya. Jadi lebih memanjang, tidak menggumpal, mengerual itu loh ya, apa istilahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau saya lihat secara saya cek secara kasar ya, jadi tidak saya timbang dan sebagainya. Untuk bobotnya itu lebih berat yang anisel ya. Secara kasat mata lebih berat yang anisel, cuman memang pertumbuhannya itu lebih cepat yang Bohemia ini. Nah, kemudian ketahanan terhadap suhu panas, Bohemia ini memang agak cepat layu kalau di siang hari ya, terlalu panas itu ini lebih cepat layu. Tapi kalau yang anisel itu lebih tahan dari panas, jadi dia tidak layu. Oke. Kemudian ini usianya 23 hari ya semua. Jadi ini sama ya, 23 hari itu sekian ini. Biasanya nanti kalau sudah daunnya agak besar seperti ini, pertumbuhannya tidak selama pada saat masih kecil. Jadi kalau sudah daunnya agak besar itu pertumbuhannya akan lebih cepat. Gitu. Dari pengalaman saya menanam beberapa selada. Baik, sekarang kesimpulan ya. Masuk kesimpulan. Kalau Anda ingin berkebun menanam selada dengan skala produksi atau industri ya, dikomersilkan atau dijual lagi, jika pelanggan Anda itu membutuhkan kontinuitas yang agak cepat ya, sirkulasi tanamnya agak cepat, Anda mungkin lebih enak yang menanam yang Bohemia ini ya. Ini. Tapi memang bobotnya lebih ringan, tapi pertumbuhannya lebih cepat daripada si Ani ini ya. Nah, kemudian yang kedua, jika Anda mempertimbangkan bobot, pilih yang anisel ya, tapi waktunya agak lama sepertinya gitu ya. Jadi butuhkan waktu yang agak lama. Ini kalau Anda punya konsumen atau pelanggan yang mempertimbangkan bobot dan ketahanan masa simpan, mungkin ini yang lebih bagus ya, yang anisel ini. Gitu. Tapi kembali lagi pada sirkulasi tanam ya. Jika mungkin Anda punya lahan yang luas, jadi bisa menanam dengan manajemen waktu yang lebih lebih rapat gitu ya. Jadi lebih padat gitu waktunya. Jadi misalkan ditanam setiap minggu sekali atau mungkin 5 hari sekali itu menyemai. Artinya nanti setiap 5 hari itu sudah siap panen, dan panen itu tidak sekali panen, jadi bisa 5 hari itu nanti ya. Jadi kalau kita menanam 5 hari sekali, menyemai 5 hari sekali, artinya setiap 5 hari itu siap panen. Tetapi panen itu tidak harus nanti sekali panen diambil semua, kan bisa diambil sebagian. Nah, dalam waktu 5 hari itu tanaman masih bagus, artinya tidak akan terlambat untuk memanen ya. Jadi manajemen waktu itu juga sangat menentukan kita berhasil dalam berkebun sayur hidroponik dengan skala produksi. Jadi itu ya, kalau menggunakan skala produksi
silakan pilihan bisa Anda tentukan sendiri ya. Paling enggak ini mungkin bisa menjadi referensi bagi kita yang akan lebih serius lagi di berkebun hidroponik khususnya selada. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah referensi Anda. Selamat berhidroponik. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.